Perbedaan Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Kristen Katolik dan Kristen Protestan adalah dua agama di Indonesia yang seringkali membuat pusing pemeluk agama lain. Keduanya serupa tapi tak sama. Jika sebelumnya kita telah membahas bagaimana sejarah Kristen Protestan bisa keluar dari gereja, dalam video ini kita akan membahas tentang perbedaan Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Awal berdiri. Dalam sejarahnya, agama Katolik berakar di Roma sekitar tahun 30 Masehi setelah penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita sudah pernah membahas hal ini dalam video sebelumnya. Sebaliknya, Kristen Protestan baru muncul pada tahun 1517 Masehi ketika Martin Luther memprakarsai reformasi Protestan di Wittenberg, Jerman. Jadi, gereja Katolik telah ada lebih dulu jauh sebelum Kristen Protestan muncul. Pemimpin pertama. Secara tradisional, Santo Petrus yang adalah murid Yesus, dianggap sebagai pemimpin atau paus pertama dalam gereja Katolik. Dalam Alkitab, Petrus ditunjuk langsung oleh Yesus untuk memimpin gerejanya dan menerima kunci kerajaan surga. Sebaliknya, Martin Luther, seorang biarawan Jerman, mencetuskan reformasi Protestan dan seringkali dianggap sebagai pemimpin Kristen Protestan yang pertama. Pemuka agama. Dalam agama Katolik, seorang imam atau pastor atau romo menjalani hidup selibat yang sederhana. Mereka tidak menikah sebagai wujud dari persembahan diri yang total kepada Tuhan. Mereka memimpin ritual-ritual sakramen dalam gereja. Dalam gereja Katolik, terdapat hierarki yang merupakan tradisi gereja. Di atas para imam terdapat para uskup, kardinal, dan puncak tertinggi adalah paus. Semua pemuka agama Katolik yang tertahbis haruslah laki-laki dan tidak menikah. Sebaliknya, dalam gereja Protestan, pendeta diperbolehkan untuk menikah dan memiliki anak. Perempuan juga diperbolehkan untuk menjadi seorang pendeta. Sejak zaman Martin Luther, mereka tidak memiliki hierarki karena memiliki banyak denominasi. Sakramen. Gereja Katolik mengakui adanya 7 sakramen, yakni sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi, sakramen rekonsiliasi, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen perkawinan, dan sakramen imamat. Sakramen-sakramen ini adalah tanda dan sarana keselamatan Allah untuk manusia. Dalam gereja Kristen Protestan, hanya ada 2 sakramen yang diakui, yakni baptisan dan komuni. Baptisan. Dalam gereja Katolik, seorang bayi yang baru lahir bisa langsung menerima baptisan. Sebuah tradisi yang berasal dari awal gereja Katolik terbentuk. Hal ini didasari pada kepercayaan tentang pembersihan jiwa dari dosa asal yang membuka jalan menuju keselamatan. Akan tetapi, dalam Katolik, ada juga baptisan dewasa. Sebagian besar denominasi Protestan mempraktekkan baptisan orang percaya, yang dilakukan oleh seseorang yang telah dewasa, yang membuat keputusan pribadi untuk mengikuti Kristus. Mereka memandang baptisan bukan sebagai sarana keselamatan, tetapi lebih sebagai deklarasi iman. Sumber iman. Meskipun keduanya sama-sama mengimani Yesus Kristus, ada sumber iman yang berbeda di antara keduanya. Di dalam agama Katolik, sumber iman adalah kitab suci, tradisi gereja, dan magisterium atau pengajaran gereja. Kalau di dalam agama Kristen Protestan berbeda, yakni iman, kitab suci, dan rahmat atau anugerah. Perbedaan ini yang seringkali menjadi pembeda ketika kita melihat simbol, arsitektur, dan ornamen kedua agama ini. Kitab suci. Meskipun kitab sucinya sama-sama Alkitab, dalam agama Katolik terdapat 73 kitab, yakni 46 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Bedanya, Alkitab Protestan yang ditinjau kembali ketika reformasi didasarkan pada 66 kitab, terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Ada 7 kitab Perjanjian Lama yang tidak ada di Alkitab Protestan, yakni kitab Deuterokanonika. Salib. Agama Katolik menggunakan salib dengan korpus atau tubuh Kristus sebagai simbol utamanya. Hal ini mengingatkan penderitaan dan pengorbanan Yesus untuk dosa seluruh umat manusia. Meskipun puncak iman adalah Paskah, yakni kebangkitan Yesus, umat Katolik tetap menghormati bagaimana Kristus mati untuk umat manusia. Bedanya, dalam Kristen Protestan, salib yang digunakan tidak atau tanpa korpus karena mengutamakan kebangkitan Yesus Kristus. Kemenangan atas kematian dan dosa lebih diutamakan daripada penderitaan Yesus. Benda rohani. Umat Katolik seringkali banyak menggunakan simbol dan benda rohaninya sebagai sarana rahmat pengudusan yang digunakan dalam berbagai sakramen dan liturgi, seperti misalnya air suci, minyak suci,
patung Santo Santa, dan yang paling membedakan adalah rosario. Sebaliknya, umat Protestan tidak menggunakan media fisik untuk pemberkatan. Mereka percaya pada kekuatan doa saja sebagai sarana hubungan langsung antara Tuhan dan manusia. Arsitektur. Di Indonesia dan di seluruh dunia, hal ini menjadi yang paling kelihatan. Arsitektur gereja Katolik seringkali terlihat komplikatif, terlebih dalam gereja-gereja neoklasik yang mencerminkan keagungan dan kemuliaan Tuhan. Biasanya terdapat patung, lukisan, altar, dan jendela kaca patri yang menggambarkan orang kudus, malaikat, kisah Alkitab, dan Yesus Kristus sendiri. Sebaliknya, dalam gereja Kristen Protestan umumnya mengadopsi arsitektur yang lebih sederhana, namun belakangan ini gaya arsitekturnya cenderung modern. Gereja Kristen Protestan lebih menekankan mimbar dan kata-kata yang diucapkan, yang memfokuskan pada kitab suci dan khotbah, tidak pada representasi visual dari yang ilahi. Musik. Musik dalam liturgi Katolik seringkali terdengar lebih lambat dan menenangkan. Tradisi dalam gereja memegang peran utama dalam hal ini, terlebih pengaruh musik klasik selama berabad-abad. Musik-musik ini menciptakan suasana yang hikmat dan tenang dalam ritual Katolik. Sebaliknya, banyak denominasi Protestan yang menggunakan gaya musik modern seperti pop dan rock. Musik yang membangkitkan semangat dimaksudkan untuk menginspirasi jemaat dan membuat ibadah menjadi lebih menyenangkan dan menarik secara emosional. Bahasa. Secara tradisi, umat Katolik menggunakan bahasa Latin untuk doa liturgi yang melambangkan kesatuan dan universalitasnya. Akan tetapi, setelah Konsili Vatikan II, bahasa lokal menjadi lazim dalam liturgi Katolik meskipun bahasa Latin tetap menjadi bahasa resmi Vatikan. Doa Protestan umumnya menggunakan bahasa lokal sebagai cerminan dari reformasi Protestan. Kitab suci dan ibadah harus dapat diakses oleh semua orang percaya dalam bahasa mereka masing-masing. Jumlah pemeluk agama. Agama Katolik memiliki sekitar 1,3 miliar pemeluk agama di seluruh dunia. Hal ini menjadikannya sebagai populasi Kristen terbesar di dunia, atau sekitar 55% dari seluruh pemeluk agama Kristen. Sebagai informasi, terdapat berbagai aliran agama Kristen di dunia, antara lain Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Ortodoks, Kristen Anglikan, dan lain sebagainya. Agama Kristen Protestan memiliki sekitar 920 juta penganut di seluruh dunia yang terdiri dari 34.000 denominasi Protestan. Hari Raya. Dalam gereja Katolik terdapat kalender liturgi. Di sana terdapat berbagai hari raya, di antaranya Hari Raya Natal, Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Hari Raya Pentakosta, Hari Raya Jumat Agung, dan puncak dari seluruh iman Katolik, yakni Hari Raya Paskah. Dalam gereja Katolik, terdapat hari peringatan orang-orang kudus yang diakui oleh gereja. Selain itu, terdapat berbagai macam devosi sebagai sebuah tradisi dalam gereja Katolik. Sebaliknya, dalam agama Protestan, biasanya hanya fokus pada dua hari raya besar, yakni Natal dan Paskah. Tuhan. Terlepas dari berbagai perbedaan dalam praktik keagamaan, penting untuk digarisbawahi bahwa dalam agama Katolik maupun Protestan, Yesus Kristus diimani sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal ini menjembatani keduanya untuk saling mengasihi satu sama lain. Bahwa dalam prakteknya berbeda, keduanya harus saling melengkapi dan tidak saling menjatuhkan. Bukankah ajaran utama dalam agama adalah cinta kasih? Masih banyak lagi perbedaan yang terdapat dalam gereja Katolik dan gereja Protestan. Mohon maaf apabila ada yang kurang tepat dalam video ini. Mari kita diskusikan di kolom komentar dengan hati yang lapang. Semoga dengan video ini, kita mendapatkan informasi yang berguna. Tidak untuk mencari perbedaan, tetapi lebih mencari pengetahuan sehingga masing-masing di antara kita semakin dikuatkan dalam imannya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendapatkan informasi selanjutnya.